Halo, perkenalkan nama saya Fazlur Rahman dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Hari ini saya ingin berwawancara tentang protokol kesehatan di era masa pandemi ini. Sebelumnya, perkenalkan di sebelah saya ada salah satu mahasiswa di Universitas di Jakarta. Ya, silakan Bang, perkenalkan. Ya, halo, nama saya Algo. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Yarsi Jakarta. Ya, masuk pertanyaan pertama ya Bang. Ya, Apa sih COVID itu? COVID ya. COVID itu virus tahu saya tuh. Ya, virus yang cepat gitu ya penyebarannya, yang dari Wuhan gitu. Mas, abang nih sempet nyangka gak ketika virus ini terdengar di media dari Wuhan? Sempet nyangka gak sih bisa nyampe ke Indonesia? Enggak, saya pikir awalnya cuma ya di bagian Cina aja, jadi nggak keluar Cina. Ternyata nggak diduga virus itu cepat banget ya, maksudnya cepat menyebar. Ya, apalagi sebelumnya ada berita-berita kalau di Indonesia itu beriklim tropis, jadi virus itu mati ketika ada di iklim tropis panas gitu ya. Iya, awalnya itu sempat jadi jokes juga kan, ya Indonesia nggak akan masuk karena panas mungkin. Iya, iya. Sama apa tipe kalau orang Indonesia kebal kayak gitu, cuman ternyata masuk juga. Menurut abang nih seberapa bahayanya sih COVID? Kalau ditanya seberapa bahayanya, karena saya juga belum pernah mengalami dan di sekitar saya kayak keluarga dan lain-lain belum ada yang pernah positif dan belum ada yang terindikasi positif, jadi saya juga nggak bisa bilang sebahaya apa. Tapi kalau melalui berita pasti itu sangat berbahaya, karena kayak misalkan jumlah meninggalnya sangat banyak dan coba prosesi pemakaman orang yang meninggal karena COVID juga berbeda. Nggak boleh ada yang keluarga datang atau gimana, itu kan berarti bahaya. Kira-kira abang tahu gak kenapa, caranya bagaimana virus corona ini bisa menginfeksi dari orang ke orang gitu? Oh, itu juga tuh kalau ditanya gimana caranya, sebenarnya saya juga kurang paham ya. Cuman kalau menurut dari berita lagi nih, saya sih bisa dari kayak tangan. Dari tangan sangat cepat tuh. Penyebarannya dari rambut juga. Dari tangan memegang wajah, bagian wajah gitu ya. Iya, karena kan tangan yang paling digunakan, organ yang paling sering digunakan, uang melalui tangan kayak gitu guys. Jadi nih pencegahan abang nih apa aja sih ketika keluar dari lingkungan rumah? Pencegahannya seperti mungkin pakai masker atau dan lain-lain. Kalau saya ini keluar rumah untuk beli obat-obatan atau dan lain-lain ya, itu sih sebenarnya saya ini aja ikutin protokol dari pemerintah aja sebenarnya. Ya, pertama pakai masker, kedua selalu memakai hand sanitizer, kalau habis megang apa-apa kayak gitu. Terus saya selalu usahakan pakai lengan tangan panjang, baju tangan panjang atau celana panjang, jadi bisa melindungi kulit atau bagian tubuh dari orang lain lah. Nah, kira-kira abang nih merasa kaget gak sih ketika pemerintah memberi anjuran harus menggunakan masker, harus menggunakan hand sanitizer gitu? Oh, kalau hand sanitizer sih saya nggak kaget, karena memang dari sebelum adanya corona saya selalu sedia tuh di tas saya, di kendaraan saya maupun di rumah. Itu biasanya soalnya saya kalau habis makan atau habis ngelakuin aktivitas terlalu banyak megang-megang barang tuh saya biasa pakai. Dan harum juga wanginya, saya suka gitu, jadi nggak ada masalah. Cuma kalau masker itu sangat pengap, sebenarnya saya nggak terlalu suka pakai masker. Tapi karena memang dianjurkan pakai, jadi saya mau nggak mau pakai. Itu mungkin karena untuk kebaikan kita bersama juga ya. Yang abang tahu nih gejala-gejala COVID itu apa aja sih? Gejala COVID ya, ini balik lagi nih dari berita sih, kalau saya tahu gagal nafas gitu ya, sesak nafas gitu, karena kan nyerangnya paru-paru tuh katanya kalau COVID tuh virusnya.
Ya. Tapi juga katanya ada juga yang nggak ada gejala apa-apa tiba-tiba positif tuh. Iya, saya juga pernah dengar dari berita, ada kemungkinan orang tidak merasa gejala-gejala COVID, tapi dia bisa menularkan, dia carrier, dia bisa menularkan ke orang-orang yang ada di lingkungannya gitu, Bang. Iya, membawa virus itu untuk bisa disebarkan Iya, ke orang. iya, iya. Iya. Dengar-dengar nih, sekarang mahasiswa udah nggak dianjurkan lagi untuk datang ke kampus, Bang. Iya. Sekarang di proses pembelajaran diubah menjadi via online gitu. Ada gak sih gangguan-gangguan, misalkan kendala teknis dari koneksi internet gitu ya? Oh iya, pasti itu kalau internet tuh nomor satu tuh biasanya. Pertama dari koneksi nggak stabil. Mungkin juga ada dari beberapa mahasiswa yang maaf uh, kurang mampu untuk membeli kuota internet. Tapi mungkin kan sekarang pemerintah udah memberi subsidi kan, untuk Oh, orang-orang yang kalau itu mungkin iya saya juga dengar-dengar, tapi selama ini di kampus saya sih belum ada tuh. Saya juga belum kebagian tuh. Oke. Kuota internet tuh belum ada. Gitu. Terus juga kendala yang kedua, biasanya jam mata kuliah tuh sama jam kayak misalkan barengan sama ibu saya masak atau adik saya lagi main, jadi kurang aja gaduh aja gitu. Oke. Jadi kurang efisien lah, Oke. efektif. Ya, terima kasih Mas ya sudah mau diwawancara untuk hari ini. Ya, sekian wawancara saya hari ini mengenai protokol kesehatan di era masa pandemi ini. Ya, terima kasih. Sip, deh.